والشكر لله وصلاة الله وسلامه على رسول الله حبيبنا سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم يا ربنا إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير. احشرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة العلماء العاملين والدعاة المخلصين مع حبيبك سيدنا محمد. وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang sangat kami cintai, kami muliakan para pembimbing, para guru-guru mulia di pesantren Al-Dzikra. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada beliau untuk membimbing para santri dan juga anak-anakku semuanya, yang kalian adalah wasiatnya Rasulullah. Dalam hadis disebutkan, idza ja'akum qaumun yatlubuna al-ilma qulu marhaban marhaban bi wasiyati Rasulillah. Kalau ada sekelompok orang datang menuntut ilmu, maka sambut dia, kata Nabi. Sambut mereka, ucapkan marhaban marhaban, selamat datang bi wasiyati Rasulillah, wahai wasiatnya Rasulillah. Kalian digelari oleh Rasulullah wasiatnya Rasulillah. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada yang lain, uknuhum, perhatikan mereka. Maka orang yang beruntung setelah kalian beruntung menjadi penuntut ilmu, tapi di sana ada orang yang sangat beruntung bersama kalian, yaitu mereka yang mendengar kalimat uknuhum lalu matuinya. Uknuhum, memperhatikan. Maka para pedonatur semua beruntung karena perhatikan kalian. Para ustadz semua yang memikirkan urusan kalian, maka mereka ini tergolong orang yang memperhatikan wasiat Rasulullah, memuliakan wasiat Rasulullah, dan mereka akan mulia. Nah, sekarang tinggal kalian sebab kemuliaan. Maka kalian harus serius menjadi santri yang sesungguhnya, dan harus sesuai dengan cita-cita guru-gurumu. Kalian harus sukses, dan kunci sukses tidak susah, sederhana. Bukan karena hafalanmu hebat, bukan karena kecerdasan pikiran. Enggak dihitung oleh ahli tarbiyah kecerdasan pikiran. Akan tapi yang perlu kalian renungi berikut ini. Kalau ingin sukses dalam menuntut ilmu, dengar. Yang pertama, harus ada mahabbah kepada guru. Ini kunci. Mahabbah kepada guru. Ada murabbi Kiai Haji Ustadz Arifin Ilham, ada Ustadz Abdul Syukur, dan Ustadz yang lain, dan semua. Jadi kuncinya sederhana, bagaimana ikatan hati seorang murid kepada guru. Semakin kuat ikatan hatinya, semakin banyak keberkahan ilmunya. Maka mahabbah harus kita tanamkan di antara kita, cinta kepada guru. Nggak akan sukses seorang santri yang tidak terus menumbuh-suburkan kecintaan. Biarpun yang mengajar wali kutub, kalau kalian tidak punya cinta, nggak akan sukses. Bahkan biarpun yang mengajar Rasulullah, kalau nggak punya cinta, nggak akan sukses. Akan jadi Abu Jahal. Abu Jahal itu belajar dan rajin, dia sangat jauh lebih cerdas dari dirimu. Mereka kalau dengar hafal, dia kalau dengar hafal, Abu Jahal kalau dengar hafal. Apakah sukses Abu Jahal? Tidak sukses, karena tidak punya mahabbah dengan gurunya. Maka ini kunci. Sebelum kalian menghafal ini itu, entar dulu, tata dulu hati. Bahkan dalam dunia tarbiyah itu, sebelum murid belajar, ditata hatinya dengan murid. Yang pertama mahabbah, cinta. Yang kedua adalah adab, akhlak. Kalau dua ini sudah dipegang oleh seorang murid, mudah ilmu direkam, mudah ilmu diserap. Keberkahan dan ilmu laduni dari situlah dasarnya. Bukan dari kecerdasan pikirmu, bukan, tapi dari bagaimana ikatan hatimu kepada seorang guru. Yang pertama mahabbah, yang kedua adalah adab. Ya, hawas, mahabbah dan adab. Baru yang ketiga nanti adalah khidmah. Tiga: mahabbah, adab, khidmah. Akan dia ceritakan di sini. Karena biar rindu setiap ada santri belajar dengan gurunya, dia sukses dan berhasil sesuai dengan cita-cita guru dan cita-cita orang tua dan cita-cita dirimu sendiri. Akan tapi kalau kalian tidak memegang kuncinya yang Buya sebutkan ini, maka jauh dari kesuksesan. Untuk menumbuhkan mahabbah, itu tradisi dalam dunia tarbiyah. Untuk menumbuhkan mahabbah, maka
jangan lupa untuk memperbanyak doa. Tapi yang biasa sampaikan di majelis juga tadi, memperbanyak doa untuk guru. Setiap habis sholat, setiap ini masukkan dalam khawatih doamu, sebut satu persatu. Dan menyebut nama guru tidak rugi, tidak akan menghabiskan waktu. Sebut namanya dan doakan doa khusus. Ini mendoakan setiap saat. Karena dengan banyak kita mendoakan akan tumbuh cinta di hati kita. Kalau sudah cinta tumbuh di hati kita, apa yang terjadi? Kita belajar dengannya nyaman, mendengar syarahnya faham. Lebih dari itu keberkahan. Ya, mahabbah, cinta. Setiap saat mendoakan. Jangan egois, jangan doa untuk dirimu sendiri. Dan ini mahal. Ini penting sekali, banyak santri lupa. Dan tradisi ini hanya ada di pesantren. Dunia kampus nggak ada, ingat guru aja untung. Apalagi mendoain nggak ada. Ilmu berkah di sini. Mendoakan setiap saat guru, setiap saat. Buya sendiri wajibkan setiap habis sholat harus mendoakan dalam khawatih yang kita buat. Apakah guru yang meninggal dunia kita khususkan, guru yang masih hidup kita khususkan, agar ingat kita mendoakan. Yang kedua, untuk menumbuhkan cinta, wahai anak-anakku, biasakan kita sering menggepok tularkan, menceritakan kepada kawan tentang kebaikan guru kita. Dan jangan membicarakan kejelekannya sama sekali. Karena apa? Kalau kamu menceritakan kebaikan seorang guru, maka temanmu akan terpesona. Kemudian temanmu akan mencintai guru tersebut. Maka karena engkau telah menolong temanmu mencintai gurunya, maka Allah akan kirimkan cinta di hatimu. Ini kuncinya. Jadi kita sering, makanya dalam dunia tasawuf ada istilah nyebut manakib masyayikh. Itu sebetulnya untuk menumbuhkan kecintaan, karena dengan cinta itulah ilmu akan mudah didapat oleh seorang santri. Ya, sebutlah kebaikan, kemudian dan jangan sebut kejelekannya sama sekali. Kalaupun kita, namanya manusia, guru kita tentu ada kesalahannya. Bahkan mungkin kejelekan yang tidak sampai derajat haram pun nggak perlu kita sebut. Misalnya kamu adalah termasuk mungkin guru kita semuanya yang menyuruh tentang sunnah Nabi. Lalu semuanya sudah sepakat harus makan dengan tangan kanan. Suatu ketika kamu melihat guru memakan dengan tangan kiri, nggak perlu kenapa guru makan? Nggak perlu kali nyebut, karena bisa jadi beliau itu tangan kanannya sakit, atau mungkin dalam keadaan kotor atau belum disucikan najis. Makanya nggak boleh. Menurutmu mengapa tidak sunnah itu? Nggak menjalankan sunnah Nabi. Tapi jangan sampai kau ceritakan orang, gimana Ustaz kau makan pakai tangan kiri? Nggak perlu. Itu kan kejelekan yang tidak haram. Apalagi yang haram, nggak perlu. Dan ada thalib muwafaq, santri yang mendapatkan taufik itu begitu mudah dia mencintai gurunya. Dia tidak mendengar kebaikan macam-macam, dia cinta sudah terikat. Apa kata guru akan didengar. Maka mahabbah untuk menumbuhkan cinta apa? Doa. Yang kedua menyebut kebaikan. Yang ketiga jangan nyebut kejelekan sama sekali. Selesai. Kita pindah ke adab. Tata krama itu mahal. Buya di Al-Bahjah, pesantren Al-Bahjah, guru-guru Buya pastikan jangan menerima santri yang sudah pernah mondok di tempat lain. Kita tidak menerima santri yang pernah mondok di tempat lain kecuali ada izin khusus dari gurunya. Kenapa? Kalau sudah santri itu pernah suul adab, kurang ajar sama gurunya, kita didik pun tidak akan bisa benar, karena akhlaknya tidak ada. Ini yang harus perhatikan adab. Sekarang kamu berpegang dengan guru di Al-Bifro, kau pegang ini, dan jangan seenaknya. Biasanya yang diberi Allah kecerdasan, lebih cerdas, lompat sana, berita sini, lompat sini, nggak akan sukses karena suul adab. Kalau hendak pergi ke tempat lain, minta izin. Saya bersyukur, saya begini, minta petunjuk. Kalau bisa ketemu dengan Robi, minta petunjuk kepada guru. Jangan enak main lompat sana, lompat sini, nggak sukses. Nggak usah saya sebut, ada anak Dikro yang pindah Al-Bahjah waktu itu. Karena yang waktu kursus balik lagi sini masih kena. Saya tidak terima, kecuali hari ini ngirim surat untuk saya. Nggak bisa, kenapa? Percuma kamu belajarkan Buya pun nggak bisa, kenapa? Nggak ada izin resmi dari gurunya. Makanya kalau dapat izin lain cerita. Biasa guru dengan guru sering serah terima itu biasa untuk tukar-menukar santri. Tapi kalau tanpa izin nggak akan dapat ilmu. Makanya kamu jangan gampang pindah sana, terpesona sini. Adapun masalah pendidikan di sini nanti kalau menurutmu kurang, kamu tinggal usulkan. Ustaz kok sini kurang ini, usulkan. Nanti Ustaz akan berdiskusi bagaimana kamu sukses. Adab
Kami tidak bangga dengan kecerdasan, tidak. Kami bangga kagum dengan adab. Adab tawadhu itu akan mudah mendapatkan. Kalau tinggi susah, dan sombong enggak. Makanya biasanya yang kurang adab itu ada model-modelnya. Model siapa? Mungkin bapaknya kaya, bapaknya ustadz, bapaknya yang ada begitu-begitunya agak susah itu. Semaunya sendiri. Ya? Ini yang saya punya itu kan begitu. Makanya kalau sudah pertemuan wali santri itu keras sekali. Karena apa? Kalau sudah nggak punya adab, capek, nggak bisa dididik. Makanya sekarang Buya kasih rumus kalian. Kalau sudah kalian pegangi ini, lihat, ilmu gampang sekali kau dapat. Namanya laduni, ilmu laduni dengan adab. Kamu di bawah akan ngucur, kalau kamu di atas nggak dapat. Benar ya? Adab. Makanya lihat, selagi kamu sudah masuk di sini, konsen di sini, serius di sini. Serius sampai melihat petunjuk beliau dan sebagainya. Kalau seandainya suatu ketika ada harapan dari kalian untuk melanjutkan di mana, bukan seenaknya minta petunjuk. Dan guru-guru kalian sudah memikirkan tentu. Sama kalau Buya juga. Dan kita akan diskusi kan. Buya tidak akan mengizinkan santri keluar kecuali ke tempat yang sudah pernah Buya lihat. Karena santri bagi saya seperti anak saya. Sama seperti kalian juga. Saya tidak akan rela kalau kalian masuk sekolah asal sekolah. Anak-anak santri Buya selama ini yang mau pergi ke luar negeri sekalipun, saya lihat kampusnya kayak apa, lingkungannya kayak apa. Bukan asal, apalagi yang hafal Quran dirembut, setan pun mau. Akidah sesat mau dengan menghafal Quran, tapi nggak mudah. Nah, petunjuk guru. Anak-anak Buya ada yang dia kirim ke Turki. Saya datang ke sana, tak lihat keadaannya kayak apa, bagaimana pendidikannya. Boleh tidak saya ikut ngatur dari jauh? Karena anak saya. Termasuk yang masuk kampus umum, kampus, karena kita ada SMA juga, masuk di Unsri. Itu pun kita buatkan lingkungan pesantren lagi. Dan sama yang di sini juga begitu. Artinya apa? Makanya manutlah dengan guru. Kalau kalian atau orang tua kalian punya link besar, jangan pengen pintar sendiri, diam-diam langsung anaknya dibawa ke sana, nggak sukses, nak. Akan tapi ayahmu yang punya link besar untuk melanjutkan sekolah di mana? Komunikasi dengan ustadz. Kalau memang benar ayahmu itu punya link bagus, akan diambil oleh ustadz. Bukan ingin pintar sendiri. Adab nomor luar biasa, adab. Al-madad fil masyhad. Bagaimana engkau mendapatkan ilmu laduni? Bagaimana cara pandangmu dengan guru? Kalau pandangmu dengan guru adab tinggi, maka Allah akan beri ilmu besar kepadamu. Makanya kenapa ada murid lebih alim dari gurunya? Tadi ya itu kan. Karena adab dan mahabbahnya yang kuat. Ilmunya adalah nomor kelas 7. Tapi karena muridnya lebih adab tawadhu, ternyata Allah beri ilmu sampai level 9. Bisa sampai 10. Jadi masalah adab anak-anakku semuanya, dari yang pindah ke sana ini semuanya patuh, tawadhu dengan guru, dengar petuah guru, apa kata guru, itu menjadikan kalian sukses. Makanya kalau ingin lanjutkan kemana, jangan browsing dulu di internet sana, mau pindah sana sini, minta petunjuk dong. Gurumu pasti akan mengirim tim ke sana ngelihat bener nggak sekolah di sana kayak apa nanti, kalaupun kuliah kayak apa di sana. Karena guru itu memikirkan, mau tidur mikirkan, mikir kalian. Makanya ya hati-hati, jangan biasa main pindah sana, lompat sini, enggak. Kalian tidak akan sukses. Dan saya ingatkan kemarin juga ada para santri datang ke sini, oh nggak bisa. Boleh dia pindah ke Al-Baca? Enggak, Al-Baca nggak boleh, santri yang nggak punya adab. Saya ngomong, makanya jangan sampai nanti ada pengen pindah ke sana. Makanya saya contohkan Al-Baca enak. Kalau contoh orang lain saya dimarahi sama kiai mari. Saya contoh, kalian tidak akan boleh pindah ke Al-Baca misalnya, kecuali memang ada izin resmi. Itu memang di samping itu adab di antara masyayikh, adab di antara kiai dengan kiai itu seperti itu, bukan rebutan santri, bukan comot sana comot sini. Kecuali jika santri berada di tempat yang akidahnya sesat, harus saya ambil. Itu akidahnya sesat, saya ambil, paksa kalau perlu, bayari, saya keluar duit nggak apa-apa. Jadi seperti itu anakku, adab ya. Yani adab diantaranya mendengar, jangan gampang pindah, belum apa-apa. Ada sebagian subhanallah anak-anakku, ada orang sukses karena adab. Secara ilmu mereka tidak ilmu. Buya menemukan seorang kiai besar, sampai hari ini pun tidak dikenal oleh banyak orang, tapi masya Allah umatnya banyak. Dia tuh cerita, saya itu hanya ya ngikut guru, kemudian ketambahan yang ketiga namanya khidmah. Khidmah itu setelah kamu punya ilmu, patuh dong dengan gurumu. Ini biasanya setannya sudah keluar negeri, pulang tuh nggak mau ketemu gurunya. Kenapa? Nanti saya suruh ngajar di pondoknya. Wah ini awas, hati-hati, alamat ilmunya hilang. Enggak dong kalau gurunya memerlukan kamu.
Berapa tahun kalian mondok anakku semuanya? 2? Banyak, 3 tahun. Oh, banyak. Buya mondok cuma 18 tahun. Hah? Buya mondok 5 tahun di Bangil, di pondok pesantren Bangil. Kemudian setelah itu Buya khidmah 3 tahun. Berarti khidmah masih mondok. Kemudian Buya melanjutkan ke Yaman, mondok, sekolah di sana 4 tahun. Setelah itu Buya sambil lanjutin sekolah juga khidmah, karena Buya ngajar di sana sampai 10 tahun. Kemudian pulang ke rumah ke Indonesia, Buya mendaftarkan diri, semoga bisa diterima untuk khidmah di tempat Buya ngajar di Jawa Timur sebulan sekali. Alhamdulillah diterima. Lalu setelah itu saya ngomong, sampai mati saya akan khidmah, sampai mati. Selagi saya masih kuat berjalan ke sana, saya akan khidmah. Alhamdulillah diterima oleh guru saya. Mati. Kalau tidak diterima kan nangis saya. Boleh ngajar di sana. Dan harinya pun boleh diganti. Kalau hari ini pas gak bisa, yang penting paling tidak sebulan sekali datang ke sana belajar. Dan di sana saya ngajar seketemunya, Masya Allah. Tapi di sana itu kayak dapat rohaniat, ingat perpustakaan, baca, indah, ingat nostalgia masa-masa dulu. Sebulan sekali. Artinya ke depan kalian harus menjadi orang besar. Amin. Amin. Tapi di saat dibutuhkan, jangan mendahulukan hawa nafsumu. Dan insya Allah kalau kamu diambil lagi tidak lama, hanya dibesarkan. Makanya Buya mengambil anak-anak. Sekarang Buya anak-anak Buya sekolahkan keluar. Kita ambil tidak lama, mungkin 5 tahun biar matang, baru kita lepas, bisa menjadi besar. Bukan untuk dikurung di pondok kita saja, tidak. Di sama Al-Bikra pun demikian. Kalian mungkin setelah kalian sukses balik membesarkan Al-Bikra, udah setelah itu dikembangkan lagi. Kalian akan ditata di mana? Nah ini apa? Mahabbah, adab, sama khidmah. Khidmah itu tidak harus kalian ngajar. Tidak harus kalian ngajar. Mungkin 1 tahun kalian tidak ngajar, hanya bagaimana merapikan kebersihan. Kok kebersihannya kurang baik kebersihan ini? Khidmah. Dia pun ilmu selangit, disuruh tawadhu. Tiba-tiba seorang ustadz lulusan luar negeri sudah hafal Quran, bersihkan kloset, tersentuh, yang lainnya malu. Itu nak ya, itu yang perlu Buya sampaikan kepada kalian. Karena Pak Buya rindu kalian sukses, rindu kalian sukses. Umat Nabi Muhammad luas banyak. Kita perlu, kalau seandainya kalian yang semua jadi ulama besar semuanya, di Indonesia masih kurang banyak. Ini jadi ulama semuanya, untuk berjuang di Indonesia masih kurang banyak. Insya Allah sukses ya. Itu saja nasihat Buya kepada kalian. Kemudian setelah itu Buya akan duduk dengan tim penasatid, mempersiapkan apa sih yang hendaknya kalian pelajari setelah itu. Sama kita sharing ya. Yang baik di sini Buya ambil untuk dibawa ke Cirebon, yang ada di Cirebon Buya bawa ke sini. Ingat, jangan selang dengan Buya berangan-angan ke Al-Bahjah, nanti terima kamu. Jangan berpikiran, jangan ada yang datang lagi nanti ya. Sudah ada. Nah, kecuali memang ini ada kerjasama baik antara guru dengan guru untuk kayak tukar menukar pelajar untuk cari pengalaman, boleh saja. Nah, itu demi silaturahmi. Ini saja anak-anakku semuanya ya. Semoga kalian jadi ulama Rasulullah. Ingat dihafal 3: mahabbah, sama adab, sama khidmah. Ini dihafal setiap saat. Khidmah, 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 khidmah. Bahkan sebagian para ahli tarbiyah, khidmah itu didahulukan. Ada seorang syekh, seorang alim besar, punya murid banyak. Tiba-tiba ada satu murid baru, nggak boleh belajar. Kata syekh ini, dia jangan boleh belajar. Kenapa? Sudah, jangan boleh belajar. Suruh ngerapikan tempat, ngerapikan sandal. Kalau ada orang bersihin, suruh nyapu semua. 6 bulan. Tidak ada yang mengerti maksudnya apa, yang jelas sama syekhnya nggak boleh belajar 6 bulan. Lah santri lihat dia memang pembantu kan begitu ya, tuh apa khotim apa begitu. Setelah 6 bulan dipanggil, suruh duduk paling depan. Tak taunya dia cerdas, hebat dia, menghafal cepat. Akhirnya ustadz-ustadz yang lain pada tanya, ya syekh, kenapa ini anak cerdas kok tidak langsung belajar dari dulu, kok 6 bulan nunggu sampai syekh? Dijawab oleh syekh, aku tahu siapa dia. Dia anaknya ulama besar. Saya tidak mau dia datang sini membawa kesombongan dari bapaknya. Akan saya rendahkan, setelah siap hatinya untuk belajar, maka saya dudukkan di tempat ini. Setelah itu menjadi ulama besar dia. Rendahkan dulu kesombongannya, baru cepat dapat ilmu. Tarbiyah dulu. Buya kalau marah nangis santri.
Murabbimu dan ustadzmu lembut-lembut, gak pernah marah. Buat tanya santri, kalau marah nangis santri itu. Tapi saya kalau marah 1 menit, habis itu makan bareng saya lupa kalau tadi saya baru marah. Karena saya menerapkan cara itu, saya keras. Saya keras, kenapa? Saya cinta. Wah, kalau udah salah habis ini ya. Tapi anak-anak ngerti, yang saya marahin tidak lari, mereka tambah dekat biasanya. Jadi kenapa? Sekarang akhlak itu perlu. Akhlak sudah hilang. Akhlak sudah hilang, makanya kenapa kok orang santri belajar, kok para santri belajar susah? Karena dia tidak menanamkan mahabbah, dia tidak menanamkan adab, tidak senang khidmah. Cukup anak-anak bagaimana? InsyaAllah, syukran ulama. Dan ingat, semua guru menginginkan muridnya lebih hebat. Semua guru menginginkan muridnya lebih hebat daripada sang guru tersebut. Cukup ini saja. Semoga Allah menjadikan kalian ulama Rasulullah. Allah mudahkan segala urusan orang tua kalian, urusan dunia dan akhirat. Allah mudahkan urusan pembimbing guru-guru kalian, khususnya murabbi dan sabtu syukur dan yang lain yang berjuang di sini. Beri keikhlasan, ketulusan, dan Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, tak terpisahkan sampai masuk surga bersama Rasulullah. Allah menjadikan kepada kalian mahabbah kepada guru kalian, adab kepada guru kalian, dimudahkan untuk khidmah untuk umat Nabi SAW. Panjang umur semuanya, sehat, afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Syukran ya. Alhamdulillah billah. Dia mencintai kalian karena Allah. Jarang ketemu, tapi gue pengen ketemu, ada perubahan yang drastis. Wah, kok sudah bisa begini? Tiba-tiba dia kaget, dia belum terlalu tua, kalian sudah di mimbar mengajar ilmu yang besar. Nah, itu kaget. Dari mana ini? Saya diambil dulu Buyan. Berapa tahun yang lalu? Buyan masih muda, berarti belum lama-lama kan? Syukran ya, insyaallah. Ingat guru, mahabbah dengan guru. Dan termasuk tanda mahabbah kalau ini panjang sebenarnya. Termasuk di antara mahabbah dengan guru adalah mahabbah dengan segala yang ada urusan dengan guru, keluarganya dan seterusnya. Itu ceritanya panjang nanti. InsyaAllah Buya berjanji InsyaAllah kalau memang ada keseriusan dari kalian, Buya akan datang ke sini. Untuk kalau serius, kalau tidak serius ngapain semua orang nggak serius? Buang waktu. Serius. Buya tanya Ustadz gimana perkembangannya? Nah, Buya fikihnya ini ya. Kalau oke, wah, Buya semangat. Kalau enggak, tenaga Buya untuk yang lain saja. Ngapain untuk pemalas? Ya, kalian rajin InsyaAllah. Syukran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.